Shalom umat Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya mau sapa semuanya, Shalom umat Tuhan. Shalom. Haleluya. Hari ini kita boleh bertemu lagi di ibadah online kita, di tempat kita masing-masing saat ini, tapi tidak mengurangi sukacita kita hari ini untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang untuk menyembah Tuhan, mau terima bagian yang terbaik dari Tuhan, dan kita mau muji Dia. Mari kita berdoa. Pujian syukur lagi kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapa, kalau sampai hari ini kami ada dengan segala keberadaan kami, sungguh itu semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Itu bukan karena kuat gagah kami Bapa. Dan saat ini Bapa, kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami bawa suara kami untuk meninggikan Engkau, menyembah Engkau Bapa. Hadirlah Bapa di ibadah kami hari ini Tuhan. Bertatalah Bapa di hati kami, dan biarlah setiap apa yang kami bawa hari ini Tuhan menyenangkan hati-Mu, jadi kesukaan untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Hadirlah dan beracara dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau bersukacita bersama-sama, kita angkat pujian. Marilah hai umat Tuhan. Tuhan Yesus.
saatnya kita mendengarkan bagian yang terbaik dari kebenaran firman Tuhan. Mari kembali kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami ada di tempat ini, semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau nyatakan lagi Bapa, bahwa kami akan mendedikasikan hidup kami untuk-Mu Tuhan. Kami mau dipakai untuk jadi alat berkat di tangan-Mu Tuhan. Karena itulah kesukaan kami Bapa. Dan kami rindu Bapa ini menyenangkan-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena Engkau, kami ada
itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus.
Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami datang di hadirat Tuhan bersyukur karena kemurahan-Mu kami ada sebagaimana adanya pada saat ini Tuhan. Kami ada di dalam bait-Mu, kami sudah memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Saatnya kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa lewat kebenaran-Mu Tuhan, kami semakin dikuatkan, diteguhkan, sehingga kami mampu untuk menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Saya membaca ayat 15 demikian bunyinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubungan dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah multiplikasi dalam kasih karunia jiwa-jiwa dan ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Dan ini merupakan tema besar untuk seluruh GKRI yang ada di Indonesia. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, multiplikasi atau pelipat gandaan adalah perintah yang Tuhan berikan pertama kali kepada Adam dan Hawa. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, di sana dikatakan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Kemudian di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, amanat agung Tuhan Yesus bagi kita semua orang yang percaya, dikatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu kemudian dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan ingin kita mengalami yang namanya multiplikasi. Multiplikasi secara kualitas dan kuantitas. Tuhan ingin supaya kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita setiap hari. Buah yang berhubungan dengan karakter hidup kita, dan buah yang berhubungan dengan jiwa-jiwa yang harus kita menangkan bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita harus berdampak bagi banyak orang. Kita berdampak bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berada di tahun 2021 ini karena kasih karunia Allah. Amin. Kita sehat, kuat, ya, menikmati semua yang baik dari Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Kita memperoleh berbagai kebaikan Tuhan, hikmat, pengetahuan, dan berbagai karunia roh. Itu juga merupakan kasih karunia Tuhan bagi kita. Jadi semua yang telah kita terima dari Tuhan lewat kasih karunia-Nya yang besar, kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita diampuni, dan sebagainya. Semua itu kita juga harus bagikan kepada orang lain, supaya orang lain juga dapat menikmati kasih karunia Tuhan. Jadi kalau saya yang sudah menerima dan mengalami kasih karunia Tuhan, kemudian saya bagikan kasih karunia yang telah saya terima dari Tuhan, yaitu berbicara tentang pengampunan, keselamatan, kebenaran, pemulihan, semua yang baik dari Tuhan, saya bagikan kepada orang lain. Katakanlah saya bagikan kepada si A, lalu kemudian si A ini menerima kasih karunia,
Lalu si A membagikan lagi kasih karunia yang dia terima dari Tuhan kepada si B. Dan si B menerima kasih karunia itu, dan seterusnya. Maka terjadilah yang namanya multiplikasi dalam kasih karunia jiwa-jiwa, dan juga multiplikasi dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Jadi semakin besar kasih karunia yang dinikmati oleh orang-orang lain yang ada di sekitar kita, dan juga semakin besarnya pengucapan syukur yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, supaya kita mengalami multiplikasi dalam kasih karunia jiwa-jiwa dan ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan, maka melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita renungkan 3 hal. Yang pertama, hidup dalam kebenaran dan menyatakan kebenaran. Katakan hidup dalam kebenaran dan menyatakan kebenaran. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 1 dan ayat 2, Paulus menyadari bahwa dia melayani itu karena kemurahan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan dan pelayanannya, dia tidak tawar hati. Dia tidak tawar hati. Walaupun dia mengalami berbagai hal di dalam kehidupan dan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya, dia tidak tawar hati. Dia tetap berusaha untuk menjadi berkat. Ya, dia tetap berusaha untuk terus menjadi berkat dengan menolak segala perbuatan yang memalukan. Dia tidak berlaku licik, bahkan dia tidak memanfaatkan kebenaran firman Tuhan untuk kepentingan pribadinya. Dia selalu menyatakan kebenaran sehingga banyak orang dibawa kepada Kristus. Supaya terjadi multiplikasi jiwa-jiwa atau pelipat gandaan jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan, maka cara hidup kita harus baik. Cara hidup kita harus benar bagi sesama kita. Yang percaya katakan amin. Kita harus berlaku ramah terhadap orang lain. Kita harus punya yang namanya belas kasihan kepada orang lain. Kita tidak bersungut-sungut. Kita tidak tawar hati. Kita harus hidup dalam kebenaran dan menyatakan kebenaran, supaya banyak orang berjumpa dengan Yesus secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh misalnya, ada warung sembako A dan warung sembako B. Dan pemilik warung sembako A adalah orang yang ramah, orang yang senantiasa ceria, penuh antusias di dalam menyambut setiap orang yang berbelanja di warungnya. Lalu kemudian yang punya warung B, orangnya tidak ramah, lihat mukanya tidak bersahabat. Di antara dua warung ini, kalau saya bertanya kepada kita semua, mau kita berbelanja di warung mana? Kita semua pasti akan menjawab, kita berbelanja di warung A. Mengapa? Karena pemilik warung A orangnya ramah, orangnya ceria, penyambutannya luar biasa. Dan kita semua orang-orang yang di dalam Kristus pun harusnya berlaku baik terhadap sesama kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam Matius 5 ayat yang ke-16 berkata bahwa
hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan baikmu itu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi terang Tuhan yang ada pada kita harus bercahaya kepada orang lain, sehingga mereka melihat semuanya itu dan datang kepada Kristus. Amin. Lalu kita perhatikan di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, mengingatkan kita supaya kita terus memberitakan Injil. Kita memberitakan Injil kepada siapa saja. Mereka terima atau tidak terima, mereka percaya atau tidak percaya, tidak jadi masalah. Yang penting kita sudah menyatakan kebenaran kepada orang lain. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita harus hidup dalam kebenaran dan menyatakan kebenaran. Yang kedua, hidup sebagai hamba Tuhan. Katakan hidup sebagai hamba Tuhan. Ayat yang kelima. Jadi kita harus tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Kita adalah hamba. Hamba artinya pelayan. Dan pekerjaan seorang pelayan adalah melayani, melakukan kehendak Tuhan. Bukan melakukan kehendaknya, melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kalau kita membaca di dalam Lukas 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 tentang tuan dan hamba. Bagaimana di dalam cerita itu dikatakan bahwa hamba itu dia menggembalakan ternak dari tuannya. Pagi-pagi sudah pergi menggembalakan ternak tuannya, lalu kemudian begitu selesai dia pulang ke rumah. Waktu sampai di rumah, tuannya itu tidak berkata kepada hambanya, silakan makan karena kamu capek. Tidak. Tetapi tuannya itu berkata kepada hambanya, silakan siapkan makanan untuk saya. Dan kita perhatikan sikap dari hamba itu bagaimana. Apakah dia protes kepada tuannya? Tidak. Tetapi dikatakan bahwa dia menyediakan makanan dan minuman kepada tuannya. Setelah tuannya selesai makan, kemudian tuannya memperbolehkan dia untuk makan dan minum. Dan itulah kehidupan seorang hamba Tuhan. Kita belajar untuk terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus terus melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sehingga apa? Banyak orang datang berjumpa kepada Kristus. Oleh karena itu, tatkala kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan sesama, maka di dalam ayat 10 Lukas 17 dikatakan, hendaklah kita berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dan ini adalah seorang hamba Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Katakan kiri kanannya, hiduplah sebagai hamba Tuhan. Di dalam Matius 20 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28, Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang
bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Dia yang punya segala-galanya, Dia yang berkuasa atas langit dan bumi ini, tetapi Dia merendahkan dirinya sebagai hamba, lalu kemudian Dia melayani. Kita harus mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Walaupun kita pintar, walaupun kita hebat, punya kedudukan yang tinggi, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Hiduplah sebagai hamba yang selalu merendahkan diri dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi waktu kita hidup sebagai hamba yang melayani, saya percaya bahwa kita akan dihormati oleh Tuhan dan sesama kita. Inilah yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita, sehingga terjadi multiplikasi jiwa-jiwa. Ada banyak jiwa yang datang kepada Tuhan oleh karena kita hidup sebagai hamba Tuhan yang melayani. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, hidup memiliki roh iman. Katakan kepada kiri kanannya, hidup memiliki roh iman. Di dalam ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, orang yang memiliki roh iman percaya bahwa ada kuasa di dalam perkataan. Katakan ada kuasa di dalam perkataan. Oleh karena ada kuasa di dalam perkataan kita, maka kita harus memperkatakan hal-hal yang positif. Kita harus memperkatakan hal-hal yang membangun sesama kita. Kita harus memperkatakan hal-hal yang luar biasa bagi kehidupan pribadi kita, tetapi juga bagi kehidupan orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Dengan kata-kata kita bisa mengubah kehidupan kita. Dan dengan kata-kata kita bisa membentuk kehidupan orang lain. Di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-28 berkata begini, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan kepadaku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kemudian di dalam Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dari dua ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus hendak mengajarkan kita supaya kita memperkatakan perkataan-perkataan iman. Amin. Kita harus memperkatakan perkataan-perkataan iman. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-13, bagian firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh dengan iman yang luar biasa kepada Tuhan, maka kita harus memperkatakan perkataan-perkataan iman. Amin. Memperkatakan perkataan-perkataan iman. Jangan kita memperkatakan hal-hal yang bodoh, yang tidak menguntungkan kita. Kenapa? Karena perkataan kita penuh dengan kuasa. Amin. Bahkan di dalam Bilangan 14 ayat 28 tadi, apa yang akan kita katakan di hadapan Tuhan, maka itu yang Tuhan kerjakan bagi kita. Jadi mari kita memperkatakan perkataan iman yang luar biasa.
Kalau kita sedang sakit, katakan dengan perkataan iman, saya sembuh, maka Tuhan akan menyembuhkan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan pekerjaan, katakan dengan perkataan-perkataan iman, saya pasti mendapatkan pekerjaan yang terbaik, maka Tuhan akan memberikan pekerjaan itu. Dan lain-lain sebagainya. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk terus memperkatakan perkataan-perkataan iman di dalam kehidupan kita secara pribadi, tetapi juga kita memperkatakan perkataan-perkataan iman kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga waktu mereka melihat semuanya itu, mereka tertarik kepada Yesus. Sehingga mereka datang, sujud sembah di hadapan Dia, mengaku percaya kepadanya. Terjadi multiplikasi dalam kasih karunia jiwa-jiwa dan pengucapan syukur kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita lakukan 3 kebenaran ini di dalam kehidupan kita, sehingga tema besar kita untuk seluruh GKRI di Indonesia, kita bisa alami itu di dalam kehidupan dan pelayanan kita bersama-sama. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Engkau tolong kami semua jemaat-Mu, sehingga kami tidak sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi biarlah firman itu menginspirasi setiap kami, supaya kami bergerak untuk melayani, menjangkau jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah itu terjadi di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersyafaat di hadapan Tuhan. Allah Bapa di sorga, Allah yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, pada saat ini kami bersyukur Tuhan, kami bisa beribadah, memuji dan menyembah Engkau, mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami semua. Saat ini hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dengan kekuatan kesehatan, Engkau campur tangan di dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah lewat setiap pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan, berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir memenuhi kehidupan seluruh jemaat-Mu. Tutup bungkus seluruh jemaat dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga semua terhindar dari segala yang jahat, terhindar dari segala sakit penyakit. Dan bawa seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk senantiasa belajar taat, punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan setiap hari. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan semakin melimpah-limpah atas kehidupan seluruh jemaat yang ada. Terima kasih Bapa di sorga, bagi anak-anak kami semua di dalam pendidikan mereka, Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan kemampuan, sehingga mereka semakin bergairah untuk belajar. Masa depan mereka semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau merancangkan masa depan yang terbaik, yang penuh dengan pengharapan bagi semua anak-anak kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa menyerahkan semua program-program yang kami laksanakan sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau turut campur tangan, sehingga semua itu kami lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati bangsa kami,
Engkau campur tangan lewat pemerintah bangsa kami yang ada, sehingga mereka mampu untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik untuk memajukan bangsa ini. Kami juga berdoa menyerahkan TNI Polri, Tuhan mampukan mereka supaya dapat menjaga keamanan di bangsa ini dengan baik. Segala niat jahat orang yang hendak memecah belah bangsa ini, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa menyerahkan para medis, dokter, perawat, mereka semua yang bekerja di rumah-rumah sakit yang ada. Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang prima bagi mereka, sehingga mereka dapat melayani dengan baik. Para pasien yang dirawat, Tuhan Engkau lawat mereka, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami semua, jemaat ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini, biarlah Engkau sertai kami di dalam perjalanan pulang. Biarlah kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan apa saja yang kami kerjakan lakukan, Tuhan tolong sehingga kami dapat melakukan semuanya itu seperti untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Angkat tanganmu, pulanglah ke dalam hidupmu setiap hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Anugerah yang kekal yang berasal dari Allah Bapa kita, keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus tetap tinggal menyertai jemaat Tuhan mulai hari ini, esok sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.